Kami dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan bagaimana penjelasan jiwa dan kepribadian menurut ilmuwan Muslim Imam Al-Ghazali. Perkenalkan, nama kelompok kami yaitu Khairun Nisa, Marita Ninda Safira, dan saya sendiri Lubana Tagain. Kemudian presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Khairun Nisa. Baik, next. Baik, yang pertama ada konsep jiwa menurut Imam Al-Ghazali. Banyak para pemikir Islam mencoba mengungkap rahasia tentang nafs. Salah satunya Al-Ghazali. Dalam salah satu kitab karangannya, Ihya Ulum Al-Din, pengertian nafs yang pertama adalah yang menghubungkan kekuatan marah dan nafsu, syahwat pada manusia. Istilah nafs yang pertama ini menurut ahli tasawuf adalah nafsu, yang merupakan pokok yang menghimpun sifat-sifat tercela dari manusia. Sehingga mereka mengatakan bahwa kita harus melawan nafsu, hawa nafsu, dan memecahkannya. Sebenarnya dua unsur tersebut mempunyai maksud yang baik karena mereka bertanggung jawab atas gejala-gejala jahat di dalam pribadi orang dan seharusnya memadamkan api di dalam hati. Sebaliknya, kejahatan atau bagian yang merusak dari amarah dan nafsu harus ditertibkan dan dibatasi tindakannya di bawah penilaian mutlak dari kecerdasan di dalam hati. Hal itu dapat dilatih melalui mujahadah dan riyadah. Pengertian kedua dari nafs adalah latifah, yang artinya halus. Inilah hakikat manusia yang membedakan dari nafs. Selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali ada 3 tingkatan keadaan jiwa. Yang pertama ada al-nafs, al-amarah, bi-al-su. Apabila nafsu ini meninggalkan tantangan dan tunduk serta taat kepada tuntutan nafsu syahwat dan dorongan-dorongan syaitan, nafsu ini mendorong kepada kejahatan. Dengan kata lain, bahwa nafsu ini cenderung kepada karakter-karakter biologis, cenderung pada kenikmatan-kenikmatan hawa nafsu yang sebenarnya dilarang agama, karena menarik hati kepada derajat yang hina. Selanjutnya yang kedua ada al-nafs al-lawamah. Apabila terdapat ketenangan tidak sempurna akan tetapi menjadi pendorong kepada nafsu syahwat dan menentangnya. Nafsu ini juga mencaci pemiliknya ketika ia teledor dalam beribadah kepada Allah. Berbeda dengan nafs amarah yang cenderung agresif, mendorong untuk memuaskan keinginan-keinginan rendah dan menggerakkan pemiliknya untuk melakukan hal-hal yang negatif. Maka nafs lawamah telah memiliki sifat rasional dan dari mendorong untuk berbuat baik. Namun daya tarik kejahatan lebih kuat kepadanya dibandingkan dengan daya tarik kebaikan. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga ada al-nafs al-mutmainah. Al-nafs al-mutmainah merupakan tingkatan tertinggi dari rentetan setara jiwa. Karena pada tingkatan ini manusia sudah terbebas dari sifat-sifat kebinatangan dan penuh dengan cahaya ilahiyah. Jadi al-nafs al-amarah bi al-su itu adalah al-nafs dalam pengertian pertama. Al-nafs dalam pengertian ini sangat tercela. Sedangkan al-nafs dalam pengertian kedua adalah al-nafs yang terpuji. Karena itu adalah jiwa manusia atau hakikat dirinya yang mengetahui akan Tuhannya dan semua pengetahuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lubana.
Kepribadian manusia sangat bermacam-macam. Mungkin sangat banyaknya dengan banyaknya orang, segolongan ahli berusaha menggolong-golongkan manusia-manusia itu ke dalam tipe-tipe tertentu. Karena mereka berpendapat cara itulah yang paling efektif untuk mengenal sesama manusia dengan baik. Pada sisi lain, sekelompok ahli berpendapat bahwa cara bekerja seperti yang dikemukakan di atas tidak memenuhi tujuan psikologi kepribadian, yaitu mengenal sesama manusia menurut apa adanya dan menurut sifat-sifatnya yang khas. Karena dengan penggolongan ke dalam tipe-tipe itu, orang justru menyembunyikan kekhususan sifat-sifat seseorang. Dan dan kepribadian menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali lebih sering menggunakan istilah akhlak dalam teori kepribadiannya dan melakukan pendekatan tasawuf, mencoba mengungkap hakikat dan perilaku manusia melalui metode teosentris terhadap Al-Quran dan hadis. Imam Al-Ghazali mendefinisikan kepribadian dalam kitabnya Ihya Ulumuddin adalah suatu perangai atau watak tabiat yang menetap kuat dalam jiwa seseorang dan merupakan sumber timbulnya perbuatan-perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan tanpa perlu dipikirkan atau direncanakan sebelumnya. Dari pengertian kepribadian tersebut, ada dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu stabilitas dan tindakan spontan. Stabilitas artinya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut bersifat permanen dan berkelanjutan. Adapun bersifat spontan artinya bahwa perbuatan itu muncul dengan mudah dan tanpa paksaan. Kedua, hal kepribadian inilah yang menentukan akhlak seseorang sehingga ia mempunyai kepribadian terpuji atau sebaliknya. Dan dengan demikian, kepribadian bagi Al-Ghazali adalah mengacu pada keadaan batin manusia atau as-suratul al-batina. Kemudian akan dijelaskan oleh Mareta Ninda Safira. Baik, selanjutnya itu ada menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki kriteria dan baginya kriteria akhlak itu adalah di mana akhlak harus menetap, di mana dengan kriteria tersebut maka suatu amal itu memiliki korespondensi dengan faktor-faktor yang saling berhubungan, yaitu perbuatan baik dan buruk, mampu menghadapi keduanya, mengetahui tentang kedua hal tersebut, dan keadaan jiwa yang bisa cenderung kepada kebaikan dan bisa kepada keburukan. Al-Ghazali tahun 2000. Akhlak bukanlah perbuatan atau kekuatan dan bukan juga makrifah. Akhlak adalah keadaan atau kondisi di mana jiwa mempunyai potensi yang bisa memunculkan proses daripadanya bentuk menahan dan memberi. Jadi akhlak dapat disebut sebagai keadaan jiwa yang membentuk batiniah. Al-Ghazali tahun 2000. Dapat dipastikan bahwa Al-Quran dan hadis mendasari seluruh ajaran Al-Ghazali dan menjadi sumber utama inspirasi, nilai-nilai pribadi, dan sikap hidupnya. Oleh sebab itu, untuk melatar belakangi pandangan Al-Ghazali mengenai manusia, sebaiknya perlu dahulu diungkap dari wawasan Al-Quran mengenai manusia. Hakikat manusia menurut Al-Ghazali seperti yang ada di dalam Al-Quran, diantaranya itu A. Al-Quran memberi martabat yang tinggi tentang martabat manusia dengan julukan Khalifah di bumi. B. Fitrah manusia itu suci dan beriman. Yang C. Al-Quran menyatakan adanya ruh pada manusia di samping raga dan jiwanya. Ruh ini sudah ada sebelum manusia dilahirkan selama ia masih hidup. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.